Ibu. Jadi akreditasi cloud ini adalah sistem yang nantinya akan membantu Bapak Ibu dalam proses persiapan membuat laporan kinerja maupun laporan evaluasi diri, bahkan nanti bisa mendapatkan Excel Sabto untuk yang Ban PT, yang harapannya nanti akan bisa membantu mempermudah Bapak Ibu menyiapkan laporan tersebut. Karena apa? Karena aplikasi ini juga terintegrasi dengan si akad yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu di Unip, kemudian dengan yang ada di feeder seperti itu. Nah, sebelum kita berangkat ke aplikasi itu sendiri, gitu ya. Jadi kita dari tim Sevima sebetulnya sudah melakukan survei Bapak Ibu terkait masalah atau kendala yang dialami oleh tim-tim lembaga penjaminan mutu di kampus-kampus seperti itu. Dan kita merangkum poin-poin tersebut menjadi beberapa poin yang ada di layar. Yang pertama di sini adalah kurangnya SDM. Nah, kami mendapatkan input dari kampus-kampus yang kami survei bahwa kebanyakan di kampus itu tim dari LPM sendiri itu sangat sedikit, Bapak Ibu, sehingga kondisi seperti itu menjadi kendala tersendiri karena kita tahu ya bahwa data-data yang dibutuhkan untuk proses akreditasi itu tidak sedikit gitu. Kemudian yang kedua adalah kesulitan mencari dan merekap data gitu. Karena biasanya ada data-data yang memang belum tersistem sehingga dari tim LPM sendiri itu harus mencari fisiknya. Belum lagi data-data yang dibutuhkan adalah data 3 tahun sampai 5 tahun ke belakang dan itu menjadi PR tersendiri ya bagi tim LPM di kampus gitu. Kemudian yang ketiga data yang tidak valid karena kita collectingnya itu data-datanya tidak tersistem, akhirnya kita mendapati data yang sudah terkumpul itu tidak valid. Jadi ada perbedaan antara data yang kita buat di laporan kita untuk akreditasi dengan yang terlapor di PD Dikti. Nah, itu menjadi poin yang tidak baik juga gitu ya dalam proses akreditasi gitu. Kemudian standar yang berubah ya, kita sudah mengetahui bahwa dulu standar yang berlaku adalah 7 kriteria, sekarang sudah menjadi 9 kriteria gitu dan itu tim LPM juga perlu apa istilahnya mengikuti gitu ya aturan yang terbaru gitu. Kemudian yang terakhir ada akreditasi yang kurang maksimal karena kendala-kendala yang sudah kita alami tadi. Akhirnya hasil dari akreditasi yang sudah kita proses, kita perjuangkan itu kurang maksimal atau kurang memuaskan bahkan gitu ya untuk institusi dengan prodi gitu. Sehingga dari kendala-kendala yang dialami oleh tim penjaminan mutu di kampus, kami berinisiatif gitu ya untuk membantu Bapak Ibu LPM dengan adanya akreditasi cloud ini. Nah, apa sih manfaatnya yang bisa didapatkan dengan aplikasi akreditasi cloud ini gitu ya? Yang pertama, persiapan akreditasi lebih cepat karena kita nanti akan melakukan atau mempersiapkan itu dengan cara kolaborasi. Jadi semua user-user nanti yang sudah ditentukan tupoksinya untuk persiapan akreditasi ini sudah bisa login ke sistem dan mengerjakan prosesnya secara paralel atau kolaborasi gitu. Kemudian mudah mengumpulkan data akademik terutama yang sudah ada di feeder dan di si akad karena di UNIP ini sudah mulai ditertibkan gitu ya untuk penggunaan si akadnya sehingga data-data dari si akad dan feeder itu istilahnya sudah bisa tinggal tarik gitu oleh tim penjaminan mutu untuk proses akreditasi gitu. Kemudian simulasi penilaian akreditasi dengan standar terbaru. Jadi selain pengisian borang ya Bapak Ibu, di sistem kita ini juga dilengkapi dengan simulasi penilaian akreditasi dengan standar yang baru. Nah, untuk simulasi penilaian sendiri saat ini masih berlaku untuk badan akreditasinya Ban PT gitu. Jadi nanti dengan adanya simulasi penilaian ini, harapannya dari kampus itu mengetahui ya, bisa mengetahui, bisa forecasting apa sih hasil yang kita dapatkan dari pengisian yang sudah kita lakukan di sistem sebelum nanti benar-benar disubmit gitu ya. Sehingga dari situ eh, tim LPM kampus itu sudah memiliki dasar, misalkan
ini hasilnya kurang, apa memang karena pengisiannya perlu diperbaiki atau memang kondisinya memang seperti itu gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya fitur untuk upload dokumen-dokumen kebutuhan akreditasi di sistem sehingga nanti semuanya sudah terpusat gitu ya Bapak Ibu di sistem akreditasi cloud ini seperti itu. Itu beberapa manfaat yang bisa nanti didapatkan oleh Bapak Ibu LPM di UINIP jika menggunakan aplikasi dari akreditasi cloud ini. Next, selanjutnya fitur ya di aplikasi ini itu yang pertama adalah integrasi dengan feeder dan siakat gitu. Jadi tarik data-data akademik ya itu sudah bisa melalui tarik data dari siakat dan feedernya gitu. Kemudian dokumen pendukung, fitur dokumen pendukung di mana ini nanti semua dokumen dapat tersimpan dengan baik pada fitur unggah dokumen. Nah, nanti dokumen-dokumen kebutuhan atau dokumen pendukung ya untuk pengisian butir itu bisa diupload di sini juga gitu. Jadi eh, untuk apa ya? Untuk human errornya nanti bisa lebih terminimalisir karena sudah dalam satu sistem untuk terkait dokumen. Kemudian ekspor Excel Sapto, jadi hasil pengisian instrumen akreditasi dapat diekspor ke Excel Sapto dan laporan-laporan lainnya seperti laporan kinerja, laporan evaluasi diri seperti itu sehingga nanti bisa apa ya dicetak dan disubmit gitu. Nah, untuk Excel 1 sendiri ini kita sudah menyesuaikan dengan format yang dibutuhkan gitu. Kemudian standar akreditasi yang sudah terbaru kita sudah menggunakan APS 4.0 dan APT 3.0 dengan 9 kriteria sesuai aturan dan PT. Tuh. Untuk yang LAM bagaimana? Sama kita sudah menggunakan aturan yang terbaru dari masing-masing LAM seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian eh, perlu saya sampaikan di awal juga ya, Bapak Ibu, bahwa dari LAM yang ada saat ini di aplikasi kita, aplikasi akreditasi code itu masih belum semuanya aktif gitu ya untuk LAM-nya. Nah, untuk LAM yang sudah bisa digunakan di akreditasi code ini itu ada LAM-Memba, kemudian LAM teknik, kemudian LAM PTKes. Nah, itu untuk yang LAM. Nah, untuk yang LAM di LAM Info, LAM Sama, itu kita masih dalam proses pengembangan. Nah, dan harapannya memang semua LAM sudah terakomodir di sistem kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya adalah role. Nah, role-role ini nanti bisa disesuaikan secara mandiri oleh admin penjaminan mutu di kampus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, role yang ada eh, di akreditasi cloud ini agak berbeda ya Bapak Ibu dengan yang di Siakat. Kalau Bapak Ibu sudah pernah login ke Siakat gitu ya. Jadi apa itu role yang ada di akreditasi cloud? Yang pertama adalah role sebagai tim penyusun akreditasi. Jadi nanti role ini akan dimiliki oleh tim penyusun yang sudah disetting oleh admin penjaminan mutu. Gitu. Yang mana aksesnya adalah view data program studi, view data pegawai program studi, kemudian melakukan pengisian akreditasi dan evaluasi diri program studi. Seperti itu. Kemudian ada role ketua program studi. Nah, untuk role ini aksesnya bisa melakukan validasi data profil dari sebuah program studi, kemudian validasi serta menambahkan data pegawai program studi, kemudian bisa melakukan atau memantau pengisian akreditasi dan evaluasi diri dari program studi. Gitu. Kemudian di sini ada role sebagai
UPPS atau unit pengelola program studi gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan di UNIP ini memiliki UPPS, bisa nanti diinputkan untuk role-nya ini gitu. Nah, di mana role ini memiliki akses view data, profil, kemudian pegawai dari program studi yang dikelolanya, kemudian bisa melakukan pengisian akreditasi dan evaluasi diri dari program studi yang dikelolanya serta di tingkat institusi juga gitu. Selanjutnya ada role dosen atau pegawai. Nah, untuk role dosen atau pegawai ini adalah role default yang dimiliki oleh pegawai yang sudah ditarik datanya ke akreditasi cloud gitu. Jadi role defaultnya adalah dosen atau pegawai. Sehingga nanti setelah dilakukan penarikan data pegawai dari modul kepegawaian, misalkan Ibu A ini harusnya juga sebagai admin penjaminan mutu. Sehingga dari admin yang saat ini bertugas gitu perlu menambahkan role-nya secara manual di akreditasi cloud. Role sebagai admin penjaminan mutu juga selain dosen atau pegawai yang sudah melekat di dosen tersebut gitu. Nah, untuk role ini itu aksesnya adalah bisa melakukan update biodata, riwayat pegawai, dan pengembangan, di mana nanti data-data tersebut digunakan dalam pengisian borang. Kemudian di sini ada role sebagai pimpinan PT atau prodi gitu. Nah, untuk pimpinan ini lebih ke melakukan evaluasi ya biasanya Bapak Ibu biasanya memonitor aktivitas yang sudah dilakukan gitu di sebuah sistem sehingga nanti aksesnya adalah bisa melakukan view data pegawai, pengisian LKPS atau LKPT serta evaluasi diri, kemudian bisa memantau atau view dashboard gitu. Selanjutnya ada validator pengisian. Nah, untuk borang gitu ya, untuk borang yang sudah diisikan oleh tim penyusun, itu perlu dilakukan validasi oleh tim validator. Di mana nanti akses dari validator pengisian sendiri adalah melakukan validasi atas pengisian akreditasi oleh tim penyusun akreditasi atau prodi gitu. Nah, jika berkaitan dengan simulasi penilaian untuk pengisian borang yang belum divalidasi oleh validator itu tidak bisa dilakukan proses simulasi penilaiannya oleh asesor nantinya gitu. Sehingga untuk proses validasi ini juga merupakan bagian penting gitu ya bahwa eh, pengisian yang sudah dilakukan benar-benar sudah diperiksa dan divalidasi oleh orang yang memang memiliki tugas atau capable di bidangnya seperti itu. Selanjutnya ada role sebagai asesor internal. Nah, ini melakukan penilaian terhadap pengisian akreditasi yang telah valid. Gitu. Ini ada role Biro Umum dan Kepegawaian. Biasanya ini lebih mengelola data kepegawaian, baik pegawai akademik maupun non-akademik. Kemudian ada role lembaga kerjasama, di mana nanti aksesnya berkaitan dengan pengelolaan data kerjasama dari program studi ataupun perguruan tinggi. Di sini juga ada role lembaga penelitian dan PKM. Ini juga mengelola data penelitian dan PKM pegawai. Nah, itu adalah beberapa role yang nantinya bisa dimanfaatkan ya oleh Bapak Ibu LPM UINIP gitu sesuai dengan tupoksi yang ada di kampus gitu. Ya, saya lanjut. Nah, ini terkait alur pengisian akreditasi cloud gitu ya. Jadi kalau paket di Winip sendiri itu sudah include dengan simulasi penilaian, jadi nanti ada dua alur ya Bapak Ibu. Alur yang pertama itu alur pengisian akreditasi cloud, yang kedua adalah alur penilaiannya gitu. Nah, kalau ini adalah alur pengisian di akreditasi cloud, di mana kita sudah apa ya, sudah kita infokan stepnya dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi nanti eh, dari
admin penjaminan mutu yang sudah ditentukan kampus itu harus melakukan apa dulu supaya proses pengisian borangnya itu berjalan dengan lancar. Jadi nanti di akreditasi cloud ini sebetulnya tidak ujuk-ujuk langsung pengisian borang ya Bapak Ibu. Ada beberapa data-data referensi, data-data master yang memang harus dilengkapi untuk kevalitan atau keakuratan data yang nantinya digunakan untuk pengisian borang gitu. Nah, ini kita bagi menjadi 5 step, di mana step pertama adalah login ke sistem, gitu ya. Login ke sistem, akreditasi cloud. Kalau dari dosen atau user-user si akad itu sudah bisa melakukan login langsung dari si akadnya dengan mengklik modul akreditasi. Nanti akan diarahkan ke akreditasi cloud-nya, gitu. Kemudian step kedua, dari admin penjaminan mutu itu melakukan setting akun feeder, kemudian setting unit dan pegawai. Nah, ini bentuknya adalah melengkapi data-data masternya seperti itu. Kemudian untuk dosen atau pegawai ya melengkapi biodata mereka masing-masing. Kemudian melengkapi kegiatan tridharmanya untuk kebutuhan akreditasi juga ada di step 2 ini Bapak Ibu gitu. Kemudian step ketiga, setting periode akreditasi. Jadi nanti dari admin penjaminan mutu gitu melakukan setting periode akreditasi dengan mendefinisikan tanggal pengisiannya kapan, tanggal penilaiannya kapan, prodi apa aja yang akan eh, dilakukan pengisian borangnya gitu. Ini nanti ada di step ketiga dari admin penjaminan mutu. Kemudian baru ketika sudah ditentukan gitu ya untuk setting berdegradasi masuk ke step keempat yaitu pengisian LKPS, LKPT atau LED gitu. Nah, ini sudah masuk ke ranah tim penyusun akreditasi gitu. Baru ketika semuanya sudah sudah terisi gitu ya, sudah diproses data-datanya, nanti bisa kita cetak laporan-laporannya, baik itu LKPS, LKPT, LED, atau ekspor satu, seperti itu. Nah, itu gambaran ya alur pengisian akreditasi cloud. Itu. Selanjutnya, terkait alur penilaian. Kalau tadi alur pengisian, sekarang adalah alur penilaian, di mana eh, pengisian yang sudah divalidasi itu masuk ke step adalah kita juga dari admin penjaminan mutu harus menentukan siapa asesor internalnya gitu. Kemudian masuk ke step kedua, setelah ditentukan, maka asesor internal akan melakukan proses penilaian ya. Proses penilaian sesuai dengan tanggal yang disetting oleh admin penjaminan mutunya gitu. Dan penilaian di sini itu lebih ke penilaian yang kualitatif karena yang kuantitatif, poin-poin kuantitatif itu sudah otomatis gitu ya terhitung, terkalkulasi di sistem sesuai dengan rubrik yang berlaku, rubrik penilaian yang berlaku gitu. Kemudian masuk ke step ketiga, ketika sudah selesai dilakukan penilaian, hasilnya keluar, eh, di step 3 ini nanti bisa melihat gitu ya hasil dari simulasi penilaian sudah dilakukan oleh asesor dan peringkat yang didapat gitu. Sehingga dari kegiatan tersebut kita juga bisa melakukan cetak-cetak laporannya yaitu laporan penilaian sampai dengan hasil simulasi penilaian. Itu berkaitan dengan alur penilaian di akreditasi cloud seperti itu. Nah, untuk prosesnya apakah dari admin penjaminan mutu ini ini Mbak bisa melakukan simulasi dalam satu akun gitu ya. Seperti halnya admin PT BC Akad. Nah, kalau di akreditasi cloud ini jawabannya tidak bisa. Jadi meskipun role-nya sebagai admin penjaminan mutu,
untuk alur penilaian ini harus memiliki role sebagai atau harus melalui role sebagai asesor internal. Begitu pula dengan validasi ya, itu yang memvalidasi harus yang memiliki role validator pengisian gitu. Jadi meskipun levelnya admin, jika tidak memiliki role validator, role asesor itu tidak bisa melakukan proses validasi dan penilaian seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan aplikasi code yang nantinya akan uh, diproses gitu ya untuk melengkapi borang-borang kebutuhan aplikasi di Unip sendiri. Dari sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum nanti kita langsung ke teknisnya di sistemnya. Ibu, jadi salah satunya terkait progres-progres yang sudah dilakukan di sistem akreditasi cloud ini gitu. Nah, ini yang pertama di atas sendiri ada kotak-kotak yang berisikan data dosen gitu ya, kemudian data tenaga kependidikan, oh, 400 sekian dosen ini, dosen apa saja sih? Dosen siapa saja sih? Nah, kita bisa lihat detailnya di sini. Dengan klik lihat detail, maka sistem akan otomatis mendirect atau mengarahkan langsung ke halaman yang dimaksud gitu. Nah, kalau di sini kita akan langsung diarahkan ke daftar pegawai dengan tipe pegawainya dosen. Gitu. Nah, dari sini mungkin dari admin itu juga bisa melihat dan melakukan validasi terkait data-data dosennya gitu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, untuk menu-menu yang ada di SIM akreditasi klub ini kita sudah infokan gitu ya posisinya di mana. Itu ya Bapak Ibu di setiap menunya di pojok kanan kecil gitu ya. Cara untuk kita mengakses halaman ini gitu. Nah, berarti untuk ke daftar pegawai kita harus masuk ke menu master, kemudian ke pegawaian, baru kita ke pegawai gitu di sini. Oke, selanjutnya kita juga bisa melihat data tadi kita dengan klik detail sama ya experience-nya. Kemudian data prodi 46 prodi ini sudah masuk di aplikasi akreditasi cloud gitu. Nah, itu prodi apa aja? Ini tinggal diklik saja, kemudian akan diarahkan ke master perguruan tinggi program studi itu di sini. Nah, prodi-prodi ini sebetulnya sepertinya sudah dilakukan tarik data dari Siakat ya, dari tim UINIP sendiri. Jadi prodi ini ada dua cara ya penambahannya Bapak Ibu. Ada tambah manual, tapi karena dari kampus sudah menggunakan Siakat, dan di Siakat biasanya datanya sudah lengkap, maka dari tim admin penjaminan mutu ini sudah bisa langsung tarik dari data si akadnya gitu untuk prodi-prodinya gitu. Nah, dari tarik data sendiri ini stepnya tidak berhenti sampai di situ sebetulnya Bapak Ibu. Ada step lagi gitu yang harus dilakukan. Nah, yang mana itu juga akan mempengaruhi data yang ada di sini. Data yang terbaca akreditasinya akan berakhir gitu. Ini kenapa bisa Mbak? Padahal nggak semua prodi itu akan berakhir untuk akreditasinya. Nah, itu nanti yang perlu dilakukan oleh admin penjaminan mutu adalah melengkapi detail-detail dari prodi yang ada di sini. Karena apa? Karena ini masih kolom akreditasi kosong, masa berlaku kosong, status akreditasi itu default dari kami ketika penarikan itu sudah kadaluarsa gitu. Sehingga penting sekali nanti dari admin penjaminan mutu gitu ya, harus melengkapi detail-detail dari setiap prodinya. Harus melengkapi
melengkapi SK akreditasi dari setiap prodinya supaya datanya benar-benar data real pada saat itu juga dan valid akhirnya gitu. Nah, kemudian dari tanggal berakhir akreditasi untuk prodi yang terbaca akreditasinya akan berakhir ini itu yang prodi seperti apa Mbak gitu. Nah, yang terbaca di sini adalah yang tanggal berakhirnya kurang dari 365 tahun Bapak. Sorry hari Bapak Ibu gitu. Nah, itu penjelasan terkait kotak yang ada di atas beranda ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi terkait beranda ini ada progres-progres yang nantinya bisa dilihat oleh pimpinan gitu, oleh admin penjaminan mutu juga bisa gitu. Nah, ini kenapa kosong? Karena di sini masih belum ada aktivitas pengisian gitu ya di UNIP sendiri gitu. Nah, di sini akan menampilkan progres pengisian akreditasi, pengisian ED, kemudian progres unggah dokumen akreditasi, ya, proses unggah dokumen evaluasi diri, gitu. Misalkan ada dokumen pendukung yang wajib diinputkan oleh tim penyusun di suatu butir gitu ya dalam pengisian borang, ini kita bisa lihat progresnya di sini, gitu. Selain itu, di sini juga ada status akreditasi dan kerjasama yang bisa kita lihat dalam bentuk grafik nantinya di sini. Gitu. Maka dari itu, nanti kelengkapan data itu sangat berpengaruh gitu di modul akreditasi cloud ini. Selain itu juga ada data kepegawaian, aktivitas pegawai dan dokumen. Ini nanti silakan diekspor secara mandiri ya Bapak Ibu gitu. Karena sekarang dokumennya masih kosong gitu ya atau data-datanya masih kosong sehingga data yang ditampilkan saat ini masih belum ada. Progres yang ditampilkan saat ini masih belum terlihat juga gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan sendiri ini ada menu alur sistem. Jadi sebetulnya sudah kita sematkan di sini Bapak Ibu untuk alur simulasi pengisian sama alur simulasi penilaian. Nah, ini yang sudah saya bahas di PPT tadi ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memandu gitu ya. Misalkan ada admin yang lupa atau bingung, ini saya harus ke step apa? Ini saya harus melengkapi apa dulu supaya eh, proses pengisian barangnya aman gitu. Nah, di sini sudah kita sematkan alurnya dan caranya gitu. Nah, tidak perlu khawatir menunya di mana karena setiap step ini sudah kami fasilitasi dengan direct langsung gitu. Misalkan ini step kedua melakukan pengaturan tahun akademik gitu ya. Nah, itu langsung diklik aja nanti akan diarahkan langsung ke menu yang dimaksud untuk melengkapi tahun akademik di UINIP gitu. Itu terkait beranda. Nah, silakan selebihnya nanti dieksplor secara mandiri karena beranda ini fokusnya adalah progres-progres yang bisa dilihat gitu. Oke, setelah beranda saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di awal di awal sebelum aplikasi ini nantinya akan aktif ya digunakan oleh UINIP, memang pekerjaan admin di sini lebih banyak gitu. Nah, mulai dari setting pengaturan, mulai dari melengkapi data ya, nanti setting dengan buatan sih kalau ini.